Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila, NPM 1913-023024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi faktor laju reaksi untuk memenuhi tugas pembelajaran berbasis DIK. Dengan kompetensi dasar yaitu KD 3.7 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan KD 4.7 merancang dan membuat visualisasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan indikatornya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian laju reaksi, yang kedua menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, yang keempat, mengamati animasi percobaan, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kelima, menjelaskan pengaruh luas permukaan percobaan terhadap laju reaksi. Yang keenam, mengamati animasi percobaan, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang kedelapan, mengamati animasi percobaan, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang kesembilan, menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang kesepuluh, mengamati animasi percobaan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Baik, kemudian yang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang materi yang akan saya jelaskan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat reaksi-reaksi kimia dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang reaksi yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Yang berlangsung cepat seperti petasan yang meledak, kemudian ada juga reaksi yang berlangsung lambat seperti pengkaratan besi. Nah, jadi reaksi kimia itu adalah sebuah proses perubahan zat reaksi yang menjadi produk. Seiring dengan bertambahnya waktu, maka jumlah reaksinya akan semakin sedikit. Nah, sedangkan produknya semakin banyak. Jadi laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai laju berubah konsentrasi per satuan waktu. Jadi waktu yang digunakan dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, maupun tahun, tergantung pada lamanya reaksi berlangsung. Nah, jadi laju reaksi itu dapat dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, konsentrasi, suhu, luas permukaan, tekanan, dan katalis. Faktor laju reaksi yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, jadi larutan dengan konsentrasi yang besar dan pekat mengandung partikel yang lebih rapat jika dibandingkan dengan larutan encer. Jadi reaksi yang berlangsung lebih cepat jika konsentrasi pereaksa diperbesar. Nah, zat yang konsentrasinya besar ini mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding dengan zat yang konsentrasinya rendah. Nah, jadi partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibandingkan dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi makin besar, sehingga konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi. Jika semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka laju reaksinya akan semakin besar. Yang selanjutnya, di sini terdapat percobaan tentang konsentrasi terhadap laju reaksi. Bisa kita lihat pada percobaan berikut. Pada tabung sebelah kiri terdapat MgCl yang dimasukkan ke dalam larutan 2 molaritas HCl, sedangkan pada tabung sebelah kanan merupakan MgCl yang dimasukkan ke dalam larutan 0,1 molaritas HCl. Kemudian setelah direaksikan, dapat dilihat bahwa MgCl dalam larutan 2 molaritas HCl lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan MgCl dalam larutan 0,1 molaritas HCl. Hal ini disebabkan larutan sebelah kiri mengandung konsentrasi yang lebih pekat atau partikelnya lebih rapat dibandingkan dengan tabung yang di sebelah kanan. Jadi zat yang konsentrasinya besar ini mengandung jumlah partikel yang besar, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi dan membuat laju reaksinya menjadi lebih cepat. Faktor laju reaksi yang selanjutnya yaitu luas permukaan. Jadi suatu zat itu akan bereaksi apabila bercampur dan bertumbukan. Jadi pada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fase atau lebih, tumbukan berlangsung pada bagian permukaan zat. Jadi padatan berbentuk serbuk halus itu memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar daripada padatan yang berbentuk lempeng atau butiran.
Nah, jika ukuran reaktan zat padat semakin kecil, berarti luas permukaan suatu zat bersentuhan dengan reaktan lain semakin besar. Jadi semakin luas permukaan zat padat, semakin besar tempat terjadinya tumbukan antar zat yang bereaksi, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Nah, jadi semakin luas permukaan bidang sentuh partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Nah, kemudian yang berikut ini merupakan percobaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu pada tabung sebelah kiri terdapat butiran MgCl yang dimasukkan ke dalam larutan HCl. Sedangkan pada tabung sebelah kanan terdapat bongkahan MgCl yang dimasukkan ke dalam larutan HCl. Nah, bisa kita lihat setelah direaksikan, butiran MgCl dalam larutan HCl lebih cepat larut dibandingkan bongkahan MgCl dalam larutan HCl. Jadi hal ini dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi padatan yang berbentuk serbuk halus memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar daripada padatan berbentuk lempeng atau butiran. Jadi semakin luas permukaan zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar molekul zat, sehingga laju reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Faktor laju reaksi yang selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh suhu. Jadi setiap partikel itu selalu bergerak. Nah, dengan naiknya suhu, energi gerak atau kinetik partikel ikut meningkat, sehingga makin banyak partikel yang memiliki energi kinetik di atas harga energi aktivasi. Nah, jika suhu reaksi itu dinaikkan, maka energi kinetik molekul-molekul reaktan akan bertambah. Nah, dengan semakin bertambahnya energi kinetik ini menyebabkan molekul reaktan bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan antar molekul reaktan yang bereaksi juga lebih sering terjadi. Akibatnya reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, jadi kenaikan suhu ini akan memperbesar laju reaksinya. Berikut ini merupakan percobaan suhu terhadap laju reaksi. Bisa kita lihat pada tabung sebelah kiri merupakan gula yang dilakukan pemanasan, sedangkan pada tabung sebelah kanan gula tanpa pemanasan. Setelah kita lihat beberapa saat, gula dengan pemanasan itu lebih cepat larut dibandingkan gula tanpa pemanasan, dan partikel-partikel gula dengan pemanasan lebih cepat atau lebih cepat bereaksi. Kemudian itu dipengaruhi oleh suhu, karena dengan naiknya suhu, energi gerak atau kinetik partikel ikut meningkat, sehingga makin banyak partikel yang memiliki energi kinetik di atas harga energi aktivasi. Jadi jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik molekul reaktan itu akan bertambah. Jadi semakin bertambahnya energi kinetik menyebabkan molekul reaktan bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan antar reaktan lebih sering terjadi, sehingga reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Faktor laju reaksi yang selanjutnya yaitu ada katalis. Jadi fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi, atau bisa dikatakan katalis ini dapat membuat jalan baru yang energi aktivasinya lebih rendah daripada energi aktivasi sebelumnya. Sehingga jika ke dalam suatu larutan ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Nah, jadi katalis itu adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksinya. Dan selanjutnya ini kita dapat melihat percobaan katalis terhadap laju reaksi. Jadi apabila suatu reaksi yang diberi katalis, maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan reaksi yang tanpa menggunakan katalis. Bisa kita lihat pada grafik berikut. Nah, jadi katalis ini suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Jadi fungsi katalis ini menurunkan energi aktivasi atau membuat jalan baru yang energi aktivasinya lebih rendah daripada energi aktivasi sebelumnya. Bisa kita lihat pada grafik berikut. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.